Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap kita untuk mempelajari materi hari ini? Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan selalu semangat mengikuti pembelajaran baik daring maupun luring. Kemarin kita sudah mempelajari tema 9, subtema 1, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Hari ini kita akan belajar masih dengan tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran ketiga dan keempat. Materi ini Bu Evin susun dengan kompetensi dasar kondisi khusus. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan kegiatan mengamati peta Indonesia, siswa dapat menuliskan nama daerah-daerah yang pernah dikunjungi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan serta perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Siswa dapat menuliskan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar kenampakan alam, siswa dapat menyebutkan kenampakan alam beserta ciri-cirinya secara tepat. Yang keempat, dengan kegiatan membaca tentang adaptasi masyarakat terhadap penampakan alam sekitar, siswa dapat menyebutkan contoh adaptasi masyarakat terhadap penampakan alam sekitar secara tepat. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Amatilah peta Indonesia berikut. Itu merupakan peta wilayah Indonesia. Anak-anak, karena kita berada di Jawa Tengah, lebih lengkapnya, lihat sebentar. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Tunjukkan letak Semarang pada gambar peta di atas. Nah, ini ada gambar peta Provinsi Jawa Tengah. Coba kalian temukan di manakah letak kota Semarang? Ya, mari kita cocokkan. Letak kota Semarang ditunjukkan pada panah itu ya anak-anak. Perhatikanlah gambar berikut. Di sini Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Selain perbedaan budaya, Indonesia juga memiliki ketampakan alam yang beraneka ragam. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah.
Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Contoh kenampakan alam. Nah, itu adalah contoh kenampakan alam baik di daratan maupun di perairan. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencarian utama. Makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah, makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Anak-anak, yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama kondisi geografis Indonesia khususnya pada Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua penerapan hidup rukun. Yang ketiga penampakan alam wilayah daratan dan lautan. Dan yang keempat cara manusia beradaptasi dengan lingkungan. Anak-anak hebat semua, demikian penyampaian dari Bu Evin, semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.